Maju terus! Keep them back! More round! Firing! Keep firing! Maju terus! Stay on me! What is this? It's like steel! They're still standing! What are we shooting at? Reloading! They can't hold us! Keep moving! Hold the line! Give me a lead! Tetap maju. Matahari siang bolong membakar reruntuhan Kanunis hingga suhu mencapai 38 derajat Celcius. Di sebuah persimpangan jalan strategis, satu peleton pasukan elit INDF dari Brigade Givati melakukan penyergapan terencana terhadap patroli jalan kaki TNI. Posisi IDF sangat ideal. Mereka bersembunyi di lantai 2 bangunan beton dengan sudut tembak menyilang kill zone. Saat tergu depan TNI masuk ke tengah jalan yang terbuka, Komandan IDF memerintahkan tembakan serentak. 5 senapan mesin ringan Negev dan puluhan senapan serbu Tafor menyala bersamaan memuntahkan ribuan butir peluru kaliber 5,56 mm ke arah prajurit TNI yang tidak terlindungi. Namun, hukum fisika seolah berhenti bekerja hari itu. Peluru-peluru yang seharusnya menembus daging dan tulang justru terpental saat mengenai kulit prajurit TNI. Percikan api terlihat jelas saat timah panas menabrak tubuh mereka, seolah-olah menabrak dinding baja. Tidak ada darah yang tumpah, hanya memar merah dan sisa bubuk mesiu di seragam yang robek. Prajurit TNI itu tidak jatuh. Mereka berdiri tegak dengan tatapan mata yang menyala, merapal mantra diam di tengah hujan peluru, mengaktifkan ilmu lembu sekilan dan debus tingkat tinggi yang membuat kulit mereka sekeras tembaga. Pasukan IDF terbelalak ngeri. Jari mereka membeku di pelatuk, menyaksikan musuh yang secara harfiah menolak untuk mati oleh senjata konvensional. Kepanikan melanda barisan IDF saat melihat tembakan mereka tidak mempan. Komandan IDF berteriak histeris, memerintahkan penggunaan senjata berat. Penembak jitu IDF membidik kepala prajurit TNI dengan senapan kaliber 338 Lapua Magnum. Peluru melesat dengan kecepatan supersonik menghantam kening seorang prajurit Kopassus. Namun bukannya meledakkan kepala, peluru itu justru gepeng dan jatuh berdenting ke aspal panas. Prajurit TNI itu hanya menggelengkan kepala sedikit, lalu berlari menerjang ke arah gedung bersembunyian IDF dengan kecepatan di luar nalar manusia biasa. Dia melompat setinggi 3 meter, mendarat di balkon tempat regapan mesiu IDF berada. Pertempuran jarak dekat CQC terjadi, namun sangat berat sebelah. Seorang tentara IDF mencoba menikam dada prajurit TNI dengan pisau bayonet militer. Krak! Pisau baja kualitas tinggi itu patah menjadi 2 bagian saat menyentuh kulit dada prajurit Nusantara. Dengan gerakan kilat, prajurit TNI itu mencengkeram laras senapan mesin Negev yang masih panas membara karena tembakan. Dengan tangan kosong dan penyaluran tenaga dalam murni, dia membengkokkan laras baja tebal itu hingga membentuk huruf U, menghancurkan senjata tersebut menjadi rongsokan tak berguna hanya dengan remasan jari. Di jalan raya utama Undrau, sebuah tank Merkava MK4 mencoba menghentikan kemajuan pasukan hantu ini. Tank seberat 65 ton itu melaju kencang, hendak melindas prajurit TNI. Namun seorang prajurit dari satuan Zeni Tempur yang memiliki ilmu Braja Musti tidak menghindar. Dia memasang kuda-kuda rendah, menapakkan kakinya ke aspal hingga retak, dan menahan laju tank tersebut dengan kedua telapak tangan kosong. Mesin diesel 1.500 tenaga kuda tank Israel menderu maksimal. Roda rantai berputar menggali aspal, tapi tank itu tidak bergerak maju 1 inci pun, seolah menabrak gunung batu. Struktur baja depan mulai penyok ke dalam, akibat tekanan tangan manusia yang dialiri energi metafisika.
Pengemudi tank di dalam berteriak ketakutan melihat pelat baja di depannya melengkung masuk. Prajurit TNI itu kemudian memukul sisi samping meriam tank dengan satu hentakan tangan kanan. Hantaman itu menciptakan gelombang kejut yang meretakkan baja kubah tank dan merusak mekanisme putar turret secara permanen. Tank kebanggaan Israel itu lumpuh total oleh satu orang manusia. Asap hitam mulai keluar dari mesin yang dipaksa melawan kekuatan supranatural. Pasukan infanteri IDF yang tersisa mencoba melemparkan granat fragmentasi dan menembakkan roket Matador anti-struktur ke arah kerumunan TNI. Ledakan dahsyat mengguncang area tersebut, menerbangkan debu dan puing beton ke segala arah. Asap hitam pekat menutupi pandangan. IDF berharap ledakan itu setidaknya bisa melukai musuh mereka. Namun saat angin panas menyapu tabir pergi, pemandangan di balik tabir itu membuat darah mereka membeku. Prajurit TNI masih berdiri utuh di tengah kawah bekas ledakan. Seragam mereka mungkin hangus terbakar, namun tubuh mereka tanpa goresan sedikit pun. Mereka berjalan santai keluar dari api, seolah-olah baru saja keluar dari sauna. Aura intimidasi yang dipancarkan begitu kuat hingga membuat beberapa tentara Israel menjatuhkan senjata mereka dan mundur dengan kaki gemetar. Ini bukan lagi perang militer biasa. Bagi IDF, mereka sedang bertempur melawan entitas mitologi yang kebal terhadap api dan baja. Prajurit TNI tanpa perlu mengangkat senjata api, mencabut tiang lampu jalan dari beton fondasinya dengan tangan kosong dan melemparnya seperti lembing raksasa menembus dinding gedung tempat persembunyian sniper IDF sejauh 50 meter. Memasuki pukul 14.00 siang, mental pasukan IDF di sektor Khan Yunis hancur total. Mereka tidak lagi melihat TNI sebagai tentara, melainkan monster. Di sebuah pos pemeriksaan yang diperkuat dengan barikade beton, T-wall, dan kawat berduri, satu regu TNI melakukan serbuan frontal tanpa senjata api. Mereka menerjang kawat berduri tajam dengan tubuh telanjang dada. Kawat silet itu putus saat bersentuhan dengan kulit mereka, tidak mampu menggores sedikitpun. Prajurit terdepan menghantam dinding beton setebal 1 meter dengan pukulan telapak tangan terbuka. Boom! Dinding beton itu meledak hancur berkeping-keping, seolah dihantam martil raksasa, menciptakan lubang besar bagi rekan-rekannya untuk masuk. Di dalam pos, tentara IDF menembak membabi buta dengan pistol dan senapan serbu dalam kepanikan total. Peluru-peluru itu hanya memantul liar di dinding. Prajurit TNI mendekat, menangkap laras senjata musuh dan mematahkannya seperti mematahkan ranting kayu kering. Mereka meremas helm Kevlar tentara Israel hingga remuk dengan satu tangan. Jeritan ketakutan tentara IDF menggema di seluruh pos saat mereka diseret keluar dari perlindungan mereka oleh kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Dilempar ke udara seperti boneka kain di bawah terik matahari yang menjadi saksi bisu kebangkitan legenda Ksatria Nusantara. Frustrasi melihat senapan serbu tidak mempan, pasukan IDF di sektor Khan Yunis memutuskan menggunakan senjata pamungkas anti-tank untuk membunuh satu orang prajurit infanteri. Seorang operator rudal Spike membidik dada seorang komandan peleton TNI yang berdiri tegak di tengah jalan raya yang panas. Rudal seharga ratusan ribu dolar itu meluncur dengan kuncian sempurna. Hantaman terjadi telak. Ledakan High Explosive Anti-Tank atau HEAT yang dirancang untuk menembus baja setebal 800 mm meledak di tubuh manusia itu. Bola api besar menelan sang prajurit, menciptakan kawah kecil di aspal. Namun saat asap dan debu meredah, prajurit TNI itu melangkah keluar dari pusat ledakan dengan seragam yang tercabik-cabik. Namun kulit tubuh yang utuh dan bersinar keemasan seperti logam panas. Ilmu wesi kuning tingkat tinggi telah menyerap seluruh energi kinetik dan panas ledakan tersebut. Dia tidak tergores sedikit pun. Pasukan IDF yang menyaksikan kejadian itu dari balik teropong jarak jauh menjatuhkan rahang raya.
Teknologi militer Barat yang dikembangkan selama puluhan tahun menjadi tidak relevan di hadapan kearifan lokal Nusantara yang memanipulasi kepadatan molekul tubuh. Prajurit itu menatap tajam ke arah posisi peluncur rudal. Matanya menyala merah, mengirimkan gelombang teror psikis yang membuat operator rudal Israel lumpuh ketakutan di tempatnya. Pertempuran bergeser ke dalam kompleks apartemen yang setengah hancur. Pasukan khusus IDF mencoba menggunakan keahlian bela diri Krav Maga mereka dalam pertempuran jarak dekat. Seorang prajurit Sayeret Matkal menyergap prajurit TNI dari belakang, mencoba mematahkan leher dengan kuncian lengan. Namun leher prajurit TNI itu sekeras beton bertulang. Justru lengan tentara Israel itu yang terdengar retak saat mencoba menekan otot leher lawan. Prajurit TNI membalikkan badan dengan santai, menangkap lengan musuh dan meremasnya pelan. Suara tulang yang remuk bergema di lorong sempit itu. Prajurit TNI kemudian menghantamkan sikunya ke dinding beton di sampingnya. Tembok setebal 20 cm itu jebol seketika, menciptakan lubang besar menuju ruangan sebelah, tempat sisa regu IDF bersembunyi. Puing-puing beton berterbangan melukai musuh. Tanpa senjata api, prajurit TNI masuk ke ruangan tersebut. Setiap pukulan tangan kosong yang dilancarkan mengandung hawa panas tenaga dalam yang mampu menghancurkan organ dalam musuh tanpa perlu menyentuh kulit secara langsung. Pasukan elit Israel terlempar ke dinding seperti boneka kain. Rompi anti peluru keramik mereka pecah berkeping-keping dihantam tinju telanjang yang lebih keras dari palu godam. Di jalan raya utama, sebuah kendaraan angkut personal berat Namer yang diklaim sebagai APC paling aman di dunia, mencoba melarikan diri dari medan pertempuran supranatural ini. Mesinnya menderu kencang membawa satu regu pasukan yang panik. Namun seorang prajurit TNI dari Satuan Rider menggunakan ilmu sapi angin untuk berlari mengejar kendaraan yang melaju 60 km per jam. Dia menyusul APC tersebut melompat ke atas atap kendaraan yang panas terpanggang matahari. Dengan cengkeraman jari yang dialiri tenaga dalam, dia merobek pintu palka baja setebal 50 mm, seolah-olah sedang membuka kaling sarden tipis. Logam baja militer itu mengerang dan sobek, memperlihatkan kru di dalamnya yang berteriak histeris. Prajurit TNI itu masuk ke dalam, menarik laras senapan mesin berat Browning M12 dari dudukannya hingga patah, lalu melempar kru kendaraan itu keluar satu persatu ke jalan aspal yang membara. Kendaraan tempur seberat 60 ton itu kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Sementara sang prajurit berdiri gagah di atas bangkai kendaraan. Tangannya masih menggenggam potongan baja tebal yang baru saja dia patahkan, menunjukkan dominasi fisik mutlak di atas mesin perang modern. Angkatan Udara Israel yang putus asa memanggil helikopter serbu Apache AH-64 untuk menghabisi manusia-manusia besi ini dari udara. Pilot helikopter mengarahkan kanon rantai 30 mm M230 ke arah sekelompok prajurit TNI di lapangan terbuka. Hujan peluru kaliber besar turun dari langit mengangkat debu dan tanah. Peluru 30 mm ini biasanya mampu memotong tubuh manusia menjadi dua, namun saat mengenai tubuh prajurit TNI, peluru-peluru itu hanya memantul liar ricochet, menimbulkan percikan api terang seolah menabrak tank baja. Kesal, pilot menurunkan ketinggian untuk membidik lebih akurat. Salah seorang prajurit TNI melihat helikopter yang mendekat. Dia tidak lari mencari perlindungan, melainkan memungut bongkahan besar sisa dinding beton seberat ratusan kilogram dari tanah. Dengan auman keras menyalurkan tenaga dalam Braja Musti, dia melemparkan bongkahan beton itu ke udara layaknya peluru ketapel raksasa. Bongkahan batu itu melesat membelah udara, menghantam baling-baling utama helikopter dengan dampak kinetik yang mengerikan. Bilah rotor hancur berantakan, helikopter canggih itu berputar tak terkendali dan jatuh menghantam gedung di sebelahnya, meledak dalam bola api besar. Manusia mengalahkan mesin terbang hanya dengan lemparan tangan kosong. Pukul 4 sore, moral seluruh divisi IDF di Gaza Selatan runtuh total. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berperang melawan tentara konvensional, melainkan melawan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika militer Barat. Laporan radio dipenuhi teriakan panik tentang tentara hantu yang menelan peluru dan memakan besi.
baterai artileri M109 Paladin Israel mencoba menembakkan salvo terakhir ke posisi TNI sebagai tembakan penutup untuk mundur. Peluru artileri 155 mm meledak di sekitar posisi TNI, menciptakan neraka api dan serpihan baja shrapnel. Namun dari balik tirai asap ledakan artileri, barisan prajurit TNI terus berjalan maju dengan langkah tegap, tak tersentuh, tak terluka, dan tak terhentikan. Gelombang kejut ledakan hanya mengibarkan seragam loreng mereka. Pemandangan ribuan prajurit yang berjalan santai menembus badai artileri ini menghancurkan sisa keberanian pasukan IDF. Mereka membuang senjata, meninggalkan tank yang masih menyala mesinnya, dan lari terbirit-birit ke arah perbatasan, dikejar oleh rasa takut purba akan kekuatan Nusantara yang telah bangkit dan menunjukkan wajah aslinya di bawah matahari Timur Tengah yang menjadi saksi bisu keajaiban pertempuran hari itu. Di sektor pemukiman elit Rimal, pasukan Zanani IDF mencoba taktik bumi hangus dengan menggunakan pelontar api berat yang dipasang di kendaraan untuk membakar posisi TNI. Semburan napal mencair bersuhu 1200 derajat Celcius dimuntahkan ke arah satu regu TNI yang berdiri di tengah jalan. Api neraka itu menyelimuti tubuh para prajurit Nusantara seketika. Namun bukannya menjerit kesakitan, prajurit TNI itu justru melangkah keluar dari kobaran api dengan tenang. Ilmu tameng wajah yang mereka kuasai menciptakan lapisan energi tak kasat mata yang memisahkan kulit dari panas api. Seragam mereka mungkin menghitam, tetapi tubuh mereka tetap utuh dan dingin. Salah satu prajurit dengan tubuh yang masih diselimuti sisa api yang gagal membakarnya, berlari menerjang ke arah kendaraan pelontar api tersebut. Dengan satu lompatan jauh, dia mendarat di atas kap mesin. Tangannya yang dialiri tenaga dalam menghantam tangki bahan bakar napalm di belakang kendaraan. Krak, baja tangki itu robek seperti kertas basah. Bahan bakar tumpah dan meledak membakar kru IDF di dalamnya. Prajurit TNI itu melompat turun dengan salto ringan, mendarat dengan gagah, sementara kendaraan musuh meledak di belakangnya, menciptakan siluet prajurit sakti yang tidak mempan dibakar api duniawi. IDF menggerakkan buldoser lapis baja D9R Dobby seberat 62 ton untuk mengubur pasukan TNI hidup-hidup di dalam parit. Monster baja itu melaju dengan suara mesin menderu, bilah depannya siap meratakan segalanya. Seorang prajurit TNI dari Satuan Kostrat yang memiliki ajian Bandung Bondowoso menghadang laju buldoser itu sendirian. Dia memasang kuda-kuda rendah, menapakkan kakinya hingga amblas ke dalam aspal yang meleleh karena panas. Saat bilah baja buldoser menghantam telapak tangannya, terjadi benturan yang menggetarkan tanah. Mesin buldoser menjerit, paksa roda rantainya berputar liar menggali tanah. Namun kendaraan raksasa itu terhenti total, tidak mampu mendorong satu orang manusia. Pengemudi buldoser di dalam kabin terbelalak ngeri melihat gauge tekanan hidrolik pecah. Dengan teriakan tenaga dalam yang menggelegar tanpa suara, prajurit TNI itu mengangkat bilah buldoser tersebut ke atas. Roda depan kendaraan seberat puluhan ton itu terangkat dari tanah. Kemudian dengan satu hentakan tangan kanan ke arah blok mesin, dia menghancurkan piston baja di dalamnya. Mesin mati total. Buldoser raksasa itu digulingkan ke samping hanya dengan dorongan bahu. Terbalik tak berdaya seperti mainan anak-anak yang rusak di tangan raksasa. Pasukan khusus Shielduk IDF yang terkepung di lantai atas sebuah gedung mencoba menggunakan granat tangan dan peledak C4 untuk menghentikan serbuan TNI di tangga darurat. Mereka melemparkan puluhan granat fragmentasi ke bawah. Prajurit TNI di bawah tidak menghindar. Salah seorang prajurit menangkap granat aktif itu dengan tangan kosong. Bukannya melempar balik, dia menggenggam granat itu erat-erat. Ledakan terjadi di dalam kepalan tangannya. Asap keluar dari sela-sela jari, namun tangannya tidak hancur. Jari-jarinya tetap utuh, hanya sedikit menghitam oleh jelaga. Ledakan yang seharusnya menghancurkan daging dan tulang, diredam sepenuhnya oleh kepadatan tulang yang dimanipulasi secara metafisika. Melihat hal itu, prajurit TNI lainnya menggunakan ilmu gelap nampar. Dia berteriak keras ke arah tangga atas. Gelombang suara yang dihasilkan bukan sekedar teriakan, melainkan syok fisik yang merontokkan plester dinding dan memecahkan gendang telinga pasukan IDF di lantai atas. Musuh jatuh bergulingan sambil memegangi kepala mereka yang serasa pecah. Darah mengujur dari hidung dan telinga. Tanpa menyentuh musuh, satu teriakan sakti telah melumpuhkan satu regu pasukan elit yang bersenjata lengkap. Di jalan raya pantai, konvoi tank Merkava Mk4 IDF mencoba melakukan manuver tembak lari. Mereka menembakkan meriam 120 mm APDS ke arah prajurit TNI dari jarak dekat.
Proyektil panah logam yang melesat 5 kali kecepatan suara itu menghantam dada seorang komandan kompi. Benturan kinetik yang maha dahsyat itu hanya membuat sang komandan mundur 2 langkah. Rompi tempurnya hancur lebur. Namun di balik itu, kulit dadanya utuh hanya meninggalkan bekas merah samar. Dia menepuk dadanya seolah membersihkan debu, lalu berlari menyongsong tank tersebut. Kecepatannya melebihi kemampuan mata manusia untuk mengikuti sapi angin. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping tank. Dengan tangan kosong, dia memegang laras meriam tank yang sedang berputar. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, dia memelintir laras baja itu hingga bengkok 90 derajat ke atas. Tank itu mencoba menembak lagi, namun proyektilnya meledak di dalam laras yang bengkok, menghancurkan kubah tank dari dalam. Prajurit itu kemudian robek pintu palka komandan tank dengan jari telanjang, menarik keluar kru tank yang histeris, dan melempar mereka ke laut sejauh 50 meter, menunjukkan dominasi fisik mutlak atas mesin perang termahal di dunia. Pukul 1.30 siang, teror psikologis melanda seluruh jajaran IDF. Laporan intelijen lapangan menyebutkan bahwa senjata api tidak lagi efektif. Pasukan infanteri Israel mulai membuang senapan serbu Tafor mereka yang dianggap tidak berguna dan lari menyelamatkan diri. Di sebuah lorong sempit, satu regu IDF terpojok oleh 2 prajurit TNI. Putus asa, tentara Israel menghunus pisau tempur dan mencoba bertarung jarak dekat. Prajurit TNI hanya tersenyum dingin saat pisau musuh menyayat leher mereka. Bila pisau itu tumpul dan bengkok seolah mengiris batu granit, prajurit TNI kemudian membalas dengan totokan jari ke titik saraf vital musuh tanpa perlu memukul keras. Sentuhan jari yang dialiri tenaga dalam itu membuat tentara Israel lumpuh kaku seketika, jatuh seperti patung batu. Tulang-tulang mereka serasa lolos dari persendian hanya dengan sentuhan ringan. Sisa pasukan yang melihat rekannya lumpuh hanya dengan 1 jari, menjerit ketakutan dan berlutut menyerah memohon ampun dalam bahasa Ibrani yang kacau. Mereka menyadari bahwa melawan TNI bukan lagi soal strategi militer, melainkan melawan kekuatan alam yang mustahil dimenangkan oleh manusia biasa. Pukul 3 sore di garis pertahanan terakhir dekat perbatasan RS, IDF mengerahkan sistem senjata jarak dekat CWS Phalanx darat yang biasanya digunakan untuk menembak jatuh roket. Laras seputar 6 silinder itu diarahkan mendatar ke barisan TNI yang maju. Ribuan peluru tungsten kaliber 20 mm dimuntahkan dengan kecepatan 4.500 putaran per menit. Suara gergaji mesin raksasa memecah udara. Namun, ilmu lembu sekilan prajurit TNI bekerja pada tingkat molekuler. Peluru-peluru itu melambat drastis beberapa sentimeter sebelum menyentuh kulit. Kehilangan energi kinetiknya, lalu jatuh berkerincing di kaki prajurit seperti hujan kerikil logam. Prajurit TNI terus berjalan menembus badai peluru itu dengan mata tertutup sebagian, memusatkan nafas. Saat mencapai posisi meriam, seorang prajurit mencengkeram laras vulkan yang sedang berputar panas membara. Dengan satu sentakan tangan kosong yang dialiri tenaga dalam inti bumi, dia menghentikan putaran mesin paksa. Poros motor meriam itu patah, roda gigi baja di dalamnya hancur berantakan. Prajurit itu kemudian mencabut laras meriam seberat ratusan kilogram itu dari dudukannya, memelintirnya hingga menyerupai kerupuk logam dan melempar rongsokan itu ke arah bunker komando musuh, menghancurkan beton bertulang hanya dengan lemparan tangan. Komandan IDF Sektor Utara yang ketakutan mengunci diri di dalam bunker komando bawah tanah berlapis baja setebal 10 inci yang dirancang tahan ledakan nuklir taktis. Dia merasa aman di dalam kepompong bajanya. Namun, satu regu TNI yang dipimpin seorang pendekar Banten berdiri di depan pintu gerbang bunker raksasa itu. Prajurit itu tidak menggunakan bahan peledak. Dia memasang kuda-kuda, menyalurkan seluruh energi alam semesta ke kepalan tangan kanannya yang mulai memancarkan hawa panas, distorsi udara, dengan teriakan tanpa suara yang menggetarkan organ dalam. Dia menghantamkan tinju Braja Musti tepat ke tengah pintu baja. Dentuman keras seperti guruh terdengar. Pintu baja seberat 20 ton itu tidak hanya penyok. Pintu itu terlepas dari engsel beton yang tertanam dalam, melesat masuk ke dalam lorong bunker seperti peluru meriam raksasa. Gelombang kejut hantaman itu meruntuhkan langit-langit bunker di dalamnya. Komandan IDF dan stafnya terpental ke dinding oleh tekanan udara yang masuk mendadak. Bunker yang diklaim tak tertembus itu kini menganga lebar.
Pintunya hancur lebur hanya oleh satu pukulan tangan manusia yang telah melampaui batas fisika material. Melihat benteng terakhir jebol, sisa pasukan mekanis IDF mencoba melakukan serangan bunuh diri massal dengan menabrakkan seluruh sisa kendaraan tempur mereka ke arah pasukan TNI. Puluhan Humvee lapis baja dan truk taktis melaju dengan kecepatan penuh. Prajurit TNI tidak menghindar, mereka menyambut tabrakan itu secara frontal. Seorang prajurit menahan laju Humvee yang melaju 80 km per jam dengan menahan bumper depannya menggunakan bahu. Momentum ribuan joule itu diserap habis oleh tubuhnya yang sekeras intan. Bagian belakang Humvee terangkat ke udara karena inersia, lalu terbanting kembali ke tanah dengan sasis patah dua. Prajurit lain menangkap truk taktis yang melaju mencengkram as roda depannya dan dengan satu gerakan banting gulat benjang, dia membalikkan truk seberat 5 ton itu hingga terlempar ke udara dan jatuh terbalik dengan roda berputar sia-sia. Logam beradu dengan daging, dan daginglah yang menang. Jalan raya menuju perbatasan yang penyok, terbalik dan hancur bukan karena rudal, melainkan karena dibanting dan diremukkan oleh tangan-tangan kekar prajurit Nusantara yang mengamuk dalam diam. Pukul sore, perlawanan IDF resmi berakhir bukan karena negosiasi, tapi karena mereka kehabisan logam untuk dilempar. Ribuan tentara Israel yang tersisa keluar dari persembunyian dengan tangan gemetar di atas kepala. Mata mereka terbelalak kosong menatap para dewa perang yang berdiri di antara puing-puing. Mereka melihat prajurit TNI yang seragamnya hancur tercabik peluru dan ledakan, namun kulit di baliknya mulus tanpa luka sedikit pun. Hanya berbalur debu dan keringat. Senjata-senjata canggih buatan Amerika dan industri pertahanan Israel berserakan di tanah bengkok, patah dan hancur menjadi scrap tak berguna. Tank Merkava yang perkasa kini tampak seperti mainan plastik yang diinjak raksasa. Larasnya terikat simpul, roda rantainya putus ditarik tangan. Dunia militer global yang memantau lewat satelit terdiam 1000 bahasa. Doktrin perang modern tentang superioritas teknologi dan daya tembak telah dipatahkan total oleh kearifan lokal kuno yang dibangkitkan kembali. TNI tidak hanya memenangkan pertempuran, mereka telah menghancurkan psikologis musuh hingga ke titik di mana tidak ada lagi tentara Israel yang berani mengangkat senjata melawan Indonesia seumur hidup mereka. Matahari mulai terbenam di ufuk Mediterania, melukis langit Gaza dengan warna merah darah yang memudar menjadi ungu. Di tengah ladang kehancuran besi dan baja itu, ribuan prajurit TNI duduk bersila dalam formasi teratur melakukan pendinginan energi, cooling down. Hawa panas yang memancar dari tubuh mereka perlahan mereda seiring datangnya angin malam. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, hanya hening yang hikmat. Di sekeliling mereka, bangkai-bangkai tank dan kendaraan tempur musuh masih mengepulkan asap hitam menjadi monumen bisu dari kekuatan yang tak terbendung. Prajurit TNI membersihkan sisa-sisa bubuk mesiu dari kulit mereka yang kebal, lalu mengenakan kembali perlengkapan tempur mereka dengan tenang. Di kejauhan, sisa pasukan IDF yang ditawan memandang dengan rasa hormat bercampur horor, menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari konfrontasi dengan kekuatan yang seharusnya hanya ada dalam mitos. Saat kegelapan malam turun sempurna, bendera merah putih dikibarkan di atas bukit tertinggi, berkibar gagah bukan karena angin, tapi karena aura kewibawaan yang memancar dari para penjaganya. Misi selesai, Garuda Sakti telah menancapkan kukunya dan dunia tidak akan pernah sama lagi.